Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sintesis 334 di methoxyphenyl 1-propanol melalui hidrobrasi metiloeguanol melalui H3B diethyl ether. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deswita Yusuf Fitri dan rekan-rekan saya. Saya Anindita Putri Zaira dengan di belakang 004. Saya Cindy Aulia Nurbaiti dengan NIM akhir 013. Saya Afifah Zatriza dengan NIM akhir 021. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan, yang ditulis oleh Bapak Madi Wiyatna, Ismiranto, dan juga M. Fatoni. Pada penelitian ini, kami mengangkat topik mengenai pemanfaatan senyawa turunan minyak daun cengkeh, khususnya eguanol dan metileguanol, di mana minyak daun cengkeh di Indonesia ini sebenarnya yang sangat cukup melimpah, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Misalnya hanya pada digunakan sebagai parfum penyedap makanan ataupun diekspor dalam bentuk mentah. Karena itu, nilai ekonominya masih sangat relatif rendah. Komponen utama dari minyak daun cengkeh sendiri yaitu adalah eguanol dengan kandungan sekitar 80-90%, serta terdapat juga senyawa karyofilena. Eguanol sendiri memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi senyawa yang bernilai lebih tinggi melalui modifikasi kimia. Salah satu modifikasi adalah dengan proses metilisasi eguanol menjadi metil eguanol dengan rendemen yang cukup tinggi, yaitu sekitar 90,5%, di mana metil eguanol sendiri itu telah dimanfaatkan sebagai agen pengendali hama karena relatif aman dan juga sangat ekonomis. Jadi pada penelitian ini metil eguanol disintesis lebih lanjut menjadi senyawa 334 dimetoxyphenyl 1-propanol menggunakan reaksi hidroborasi, di mana reaksi hidroborasi sendiri dipilih karena berlangsung secara anti-Markovnikov dan juga sin-adisi sehingga lebih selektif dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Biasanya reagen yang digunakan adalah BH3 dalam THF, namun pada penelitian ini menggunakan BH3 dalam diethyl ether yang lebih ekonomis, lebih mudah ditangani, dan menghasilkan produk yang berpotensi tinggi sebagai senyawa antara dalam sintesis antibiotik dan senyawa farmasi lainnya. Selanjutnya, yaitu beberapa manfaat dalam penelitian ini. Beberapa manfaat senyawa dalam penelitian ini. Yang pertama ada eguanol yang merupakan sumber utama dari minyak daun cengkeh, yaitu sekitar 80-90%, sehingga merupakan bahan baku utama dalam sintesis ini yang memiliki manfaat untuk industri parfum, flavor, atau aroma khas cengkeh, dan juga dapat digunakan sebagai antiseptik dan bahan farmasi seperti antibakteri, analgesik ringan. Yang kedua itu ada metil eguanol yang merupakan hasil dari metilasi eguanol yang memiliki manfaat sebagai pengendali hama yang relatif aman dan juga ekonomis, bahan antara dalam sintesis senyawa organik lain, kemudian digunakan dalam industri parfum aroma yang lebih stabil dan juga beberapa menjadikan model untuk studi reaksi alkena karena memiliki ikatan lengkap. Untuk selanjutnya, yaitu ada 334 dimetoxyphenyl 1-propanol yang merupakan produk utama dalam penelitian ini yang merupakan hasil akhir dari reaksi hidroborasi, memiliki manfaat sebagai senyawa antara atau intermediat dalam sintesis antibiotik C9154, kemudian menjadi prekursor senyawa farmasi dan bioaktif lainnya, memiliki gus alkohol yang mudah dimodifikasi lebih lanjut dan berpotensi digunakan dalam pengembangan obat dan juga bahan kimia khusus. Untuk yang terakhir yaitu ada borana atau BH3. Di sini digunakan BH3 diethyl ether yang merupakan reagen utama dalam reaksi hidroborasi, memiliki manfaat sebagai pengadisi alkena, menghasilkan alkohol dalam anti-Markovnikov sehingga sangat selektif, kemudian digunakan dalam berbagai reaksi reduksi dan juga sintesis organik, memberikan kontrol regioselektivitas dan juga stereoselektivitas dan juga sebagai alternatif reagen hidroborasi yang ekonomis, sehingga menjadikan highlight inovasi dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada penemuan penelitian ini berhasil mengembangkan metode sintesis senyawa turunan itu menjadi senyawa yang lebih bernilai.
yaitu 334 dimetoksifenil 1-propanol melalui reaksi hidrolisasi metileugenol. Nah, pada metode ini, reagennya itu tidak digunakan dalam bentuk siap pakai, melainkan dibuat secara in situ. Artinya reagen dibentuk secara langsung di dalam sistem reaksi pada saat percobaan berlangsung. Nah, proses pembentukan reagennya ini dilakukan dengan mereaksikan natrium borohidrida atau NaBH4 dengan boron trifluorida dietil eterat atau BF3 dietil eterat. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius dan kondisi inert menggunakan gas nitrogen, reaksi ini menghasilkan gas borana atau B2H6 yang kemudian terdisosiasi menjadi BH3 dan distabilkan oleh pelarut eter, sehingga disebut dengan BH3 dietil eter. Hasil penelitiannya cukup menunjukkan bahwa metodenya itu cukup efektif dengan rendemennya itu sebesar 81,29%. Nah, keberhasilan ini juga dibuktikan dari analisis spektroskopi seperti yang terlihat pada gambar 2, yaitu spektrum FTIR menunjukkan adanya gugus hidroksil OH pada bilangan gelombang 3448,5 cm-1 yang menandakan terbentuknya alkohol. Nah, pada gambar 4 itu analisis menggunakan GC-MS menunjukkan ion molekul pada M per Z sama dengan 196 yang sesuai dengan massa molekul produk. Nah, selain itu juga reaksi hidroborasi yang terjadi bersifat anti-Markovnikov dan berlangsung melalui mekanisme sin-adisi sehingga gugus OH yang terbentuk pada karbon yang kurang tersubstitusi. Senyawa hasil sintesis ini berpotensi digunakan sebagai intermediat dalam sintesis turunan antibiotik C9154. Nah, untuk persamaan reaksinya itu, yang pertama ada tahap hidroborasi metil-eugenol, yang dimana pada tahap hidroborasi metil-eugenol ini terjadi 3 tahap, yaitu pembentukan monoalkil, dialkil, dan juga trialkil borana. Tahap selanjutnya yaitu oksidasi trialkil borana, eh, yaitu senyawa antara atau intermediat tersebut mengalami reaksi oksidasi dengan hidrogen peroksida. Nah, ini untuk reaksi keseluruhannya, yaitu metil-eugenolnya itu mengalami hidroborasi dan juga oksidasi menggunakan H2O2 sehingga menghasilkan 334 dimetoksifenil 1-propanol. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan mekanisme reaksi hidroborasi oksidasi metil eugenol. Yang pertama itu ada tahap pembentukan monoalkil borana, yang tahap kedua ada pembentukan dialkil borana, tahap ketiga ada pembentukan trialkil borana, dan tahap keempat ada mekanisme oksidasi, dan yang tahap terakhir itu ada mekanisme reaksi hidroborasi oksidasi metil eugenol. Dan di yang tahap terakhir itu ada keadaan transisi, yang dimana keadaan transisi adalah kondisi sementara saat molekul sedang berubah dari reaktan menjadi produk. Pada keadaan transisi 1, atom boron dan hidrogen mulai masuk ke ikatan rangkap secara bersamaan. Sedangkan pada keadaan transisi 2, gugus alkil mulai berpindah dari boron ke oksigen sehingga ikatan CO mulai terbentuk sebelum akhirnya menghasilkan alkohol. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu hidroborasi pembentukan monoalkil borana. Nah, di sini terjadi proses yang kita sebut sebagai mekanisme serempak, di mana borana mendekati ikatan rangkap metil eugenol, yang dimana elektron pi pada alkena menyerang boron, dan pada saat yang sama, atom hidrogen dari borana bermigrasi ke atom karbon di sebelahnya. Proses ini melewati keadaan transisi berbentuk cincin 4 yang sangat teratur. Ada 2 aturan penting yang mendasari tahap ini. Yang pertama adalah regioselektivitas anti-Markovnikov, di mana boron akan selalu terikat pada karbon yang paling luar atau yang kurang tersubstitusi karena halangan sterik. Ia menghindari gugus aromatik yang besar. Yang kedua adalah sin adisi, di mana atom H dan B masuk ke dari sisi yang sama pada bidang ikatan rangkap. Selanjutnya masuk ke pembentukan dialkil borana. Sebenarnya pembentukan ini tuh sama aja sama monoalkil borana, yang dimana satu molekul BH3 memiliki 3 atom hidrogen aktif. Setelah monoalkil borana terbentuk, ia masih memiliki 2 hidrogen lagi. Proses adisi ini akan terulang kembali pada molekul metil eugenol kedua untuk membentuk dialkil borana, dan sekali lagi pada molekul ketiga hingga seluruh hidrogen habis dan terbentuklah trialkil borana. Next. Nah, trialkil borana sendiri adalah molekul di mana satu atom boron pusat kini mengikat 3 rantai alkil besar yang berasal dari metil eugenol. Spesies ini sangat stabil dalam larutan, tetapi sangat reaktif ketika kita memasukkan agen pengoksidasi. Jadi proses monoalkil borana, dialkil borana, dan trialkil borana itu sama aja. Itu tuh menghabiskan hidrogen dari BH3. Selanjutnya, tahap 4 yaitu oksidasi, di mana ion hidroperoksida yang terbentuk akan menyerang atom boron. Kemudian terjadi penataan ulang yang krusial,
Gugus alkil bermigrasi dari boron ke oksigen. Migrasi ini menjaga konfigurasi stereokimia aslinya. Proses ini bertahap untuk ketiga gugus alkil yang terikat pada boron. Setelah tahap ketiga selesai, kita mendapatkan spesies yang disebut trialkil borat atau ester borat. Di sini atom karbon sudah terhubung dengan oksigen, namun masih terikat pada boron melalui jembatan oksigen tersebut. Selanjutnya, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap hidrolisis, yaitu hidrolisis atau oksidasi intermediat trialkil borana bereaksi dengan hidrogen peroksida dalam suasana basah, yaitu H2O2. Pada tahap ini terjadi migrasi gugus alkil dari atom boron menuju atom oksigen melalui keadaan transisi kedua atau TS2. Selama proses tersebut, ikatan CO mulai terbentuk sehingga menghasilkan gugus hidroksil atau gugus OH pada rantai karbon. Reaksi ini menghasilkan produk akhir berupa 3,3,4 dimetoksifenil 1-propanol, sedangkan asam bora terbentuk sebagai produk samping. Oke, selanjutnya berikut adalah struktur dari metyleugenol plus BH3 dan mengalami keadaan transisi 1 dengan intermediat trialkyl borana, lalu mengalami transisi 2 dan menjadi produk 3,3,4 dimetoksifenil 1-propanol. Next. Nah, berikut adalah energi yang sudah dihitung pada Gaussian untuk reaktan metil eugenol itu sebesar 151,32669 kilokalori per mol dengan interpretasi energi awal reaktan itu masih relatif stabil. Dan keadaan transisi 1 energinya sebesar 154,58806 kilokalori per mol. Dan energi ini tuh memiliki energi yang paling tertinggi dan menunjukkan keadaan transisi pertama itu membutuhkan energi aktivasi terbesar, sehingga menjadi tahap paling menentukan dalam laju reaksi. Selanjutnya itu untuk intermediatnya itu trialkyl borana dengan energi sebesar 153,4786 kilokalori per mol. Nah, energi intermediat ini lebih rendah dibandingkan energi transisi 1 yang menandakan terbentuknya intermediat yang lebih stabil. Untuk pada transisi 2, energinya sebesar 153,9157 kilokalori per mol. Nah, energi ini sedikit lebih tinggi dari intermediatnya yang menunjukkan adanya energi aktivasi kedua sebelum terbentuk produk akhir. Untuk produknya itu 3,3,4 dimetoksifenil 1-propanol, energinya sebesar 150,15945 kilokalori per mol. Nah, energi ini memiliki energi yang paling rendah sehingga merupakan produk yang paling stabil dan reaksinya cenderung berlangsung spontan. Next. Untuk kinetika reaksinya, nah persamaan laju reaksi itu dapat ditulis dengan V sama dengan K sebagai konstanta reaksi dikali konsentrasi metil eugenol dikali konsentrasi BH3. Nah, didapat delta EA atau nilai energi aktivasinya sebesar 3,26116 kilokalori per mol yang menunjukkan energi minimum yang dibutuhkan reaktan untuk mencapai keadaan transisi sebelum membentuk intermediate. Nilai energi aktivasi yang relatif rendah itu menandakan bahwa penghalang energi reaksi itu tidak terlalu besar dan menunjukkan bahwa proses hidroborasi metil eugenol itu dapat berlangsung cukup mudah. Next. Untuk energi tika reaksinya itu didapat delta G-nya sebesar min 0,94273 kilokalori per mol dan delta E-nya sebesar min 1,16745 kilokalori per mol. Nah, nilai energi yang negatif ini menandakan bahwa reaksi hidroborasi metil eugenol itu berlangsung secara eksotermik dan produk yang terbentuk memiliki kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan reaktan. Nilai delta G yang negatif itu juga menunjukkan bahwa reaksi dapat berlangsung secara spontan. Berikut adalah diagram energi yang menunjukkan perubahan energi selama reaksi hidroborasi sampai oksidasi metil eugenol berlangsung hingga terbentuk produk akhir. Nah, reaksinya kan itu dimulai dari metil eugenol itu bereaksi dengan BH3 dengan energi sebesar 151,3269 kilokalori per mol, kemudian meningkat mencapai keadaan transisi sebesar 154, sekian kilokalori per mol. Nah, titik keadaan transisi pertama ini merupakan energi tertinggi sehingga menjadi tahap penentu laju reaksi. Karena membutuhkan energi aktivasi terbesar. Setelah melewati keadaan transisi pertama, energi itu menurun dan terbentuk intermediate trialkyl borana dengan energi sebesar 153,47 kilokalori per mol. Nah, kemudian intermediate itu mengalami tahap oksidasi dan melewati keadaan transisi 2 dengan energi sebesar 153,91 kilokalori per mol sebelum membentuk produk akhir yaitu 3,3,4 dimetoksifenil 1-propanol dengan energi yang paling rendah yaitu 150,159 kilokalori per mol yang menunjukkan bahwa produknya ini lebih stabil dibandingkan reaktan dan reaksinya berlangsung secara spontan.
Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis, sintesis 3,3,4 dimetoksivinyl 1 propanolol melalui reaksi hidroborasi oksidasi metil eugenol menggunakan BH3 dietil ether berhasil dilakukan dengan mekanisme anti-Markovnikov dan sin adisi melalui pembentukan intermediat trialkyl borana. Hasil energetika itu juga menunjukkan nilai delta E dan delta G yang negatif yang menandakan bahwa reaksinya berlangsung spontan dan produknya itu lebih stabil dibandingkan reaktan. Nah, keberhasilan sintesis itu juga didukung oleh analisis FTIR dan GCMS serta menghasilkan rendemen yang tinggi, sehingga metode ini berpotensi menjadi alternatif sintesis yang efektif dan ekonomis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.